Dia udah punya mantan di Tiongkok. Namanya siapa mantannya? Cao Cai. Si Cao Cai bisaan mana? Kamu cari istri gampang banget, orang Sukabumi. Saya nyari nggak dapat. Halo, kembali kita ke channel Nonton Dagelan. Kali ini kita akan melihat dan membahas bersama mengenai penjualan orang yang menimpa seorang gadis di Sukabumi, ia diselamatkan KDM. Selengkapnya kita nikmati dan saksikan bersama. Setelah bertemu di Bogor tuh gimana? Gak lama sih, mereka yang ngobrol tuh ada Johan, Yudi, terus Kohgun, Abdullah. Siapa Gofur? Kohgun, yang orang Cina itu. Iya kan, Kohgun. Terus gitu loh ngomongnya. Terus Cao Cai. Hah? Cao Cai siapa? Yang jadi suaminya Iya, yang Cina. Oke. Yang Cao Cai itu orang Tiongkok yang ada di sini. bukan Yang jadi suaminya. iya, yang Ya bukan, orang Tiongkok yang ada di sini. iya, Orang Tiongkok. Warga negara Tiongkok apa warga negara Indonesia? Cao Cai. Cina asli. Iya, Tiongkok. Yang Namanya sekarang Tiongkok. Nah, kemudian orang Tiongkok. Nah, kalau yang satu lagi, yang Cina satu lagi siapa? Kohgun, Kohgun, WNI. orang Cina. Orang Cina juga. Tinggal di Jakarta. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Dua-duanya. Enggak, Kohgun doang. Kohgun, yang Cao Cai itu nggak bisa. Oke. Oh, karena ditawarin kerja di luar negeri, maka tanpa restu orang tua, tidak minta izin, pergi aja, kakak KTP, kemudian di desanya lapor ke RT, ke RW, ke kepala desa, Apa ini? saya mau kerja ke luar negeri. Enggak. Berarti nggak ada surat pengantar. Enggak ada. Oke, nggak ada surat pengantar ya? Nggak, ini penting teh. Kalau kelengkapan itu nggak ada, saya mau bikin pergub. Kalau orang mau pergi ke luar negeri, itu harus ada pengantar dari desa. Dan harus ada persetujuan orang tuanya. Itu. Apabila orang tersebut, walaupun usianya sudah dewasa, tapi belum bersuami. Yang bikin paspor siapa? Abdullah di imigrasi Bogor. Di imigrasi bikin paspor. Oke. Nah, ini yang saya maksud. Berarti saya besok akan undang imigrasi. Gitu, agar rambu-rambu ini dibuatkan, gitu loh. Ini kan peristiwa ini akan terus banyak nih. Agar rambu-rambu ini saya orangnya pasti ada peristiwa, ada jangkauan yang akan saya selesaikan. Oke, di imigrasi berarti lolos. Di imigrasi di situnya kerja, bisa. Gak ditanya apa-apa. Loh, Karena ini dia punya Abdullah sama yang pakai kacamata. teteh bikin paspor sendiri nggak? Iya, gak didampingi sama satu orang Oke, yang pakai kacamata. artinya teteh difoto Iya. sendiri, terus ngisi formulir. Calon. Saya kan berikutnya. Berarti ada calon paspor dong. Hebat, kamu lebih tinggi dari saya. Saya bikin paspor, wawancara. Wawancara ngisi. Mau kemana? Foto. Apalagi yang pertama ya. Kalau yang kedua belum punya paspor, ini aja kan. Cepat. Kan pertama, nggak diwawancara. Nggak ngisi daftar isi. Tanda tangan nggak? Tanda tangan di mana? Di Di paspor. screen. Di screen? Ya di screen itu ya. Iya, Tanda tangan. Harusnya dia. Di form juga ada, Pak. Di form isi. Tanda tangan nggak? Enggak, tanda tangan, terus ditanya mau kemana, tujuannya ke Cina. Ditanya. Terus ditanya mau berapa tahun, terus ini kan nggak tahu karena belum pernah, terus katanya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, terus ini Ditanya sama petugas. Berarti ditanya dong wawancara. ditanya Oh tadi enggak katanya. gitu doang. Sebentar. Iya. Hebat. VVVIP. Nah kemudian habis itu berangkat. 2 minggu di Abdul langsung berangkat. Iya. Berangkatnya sama siapa? Sama Cao Cai. Langsung. Iya. Nah, sampailah di Tiongkok. Di mana Tiongkoknya Pak? Di Guangzhou, Guangzhou. Habis dari Guangzhou dibawa ke mana? ke rumahnya. Ke rumahnya. Terus setelah di rumahnya Udah. nikah. Iya, di rumah 2 hari, terus tanggal 20 baru dibikinkan
buku nikah itu. Oh, di Tiongkok Iya. dibikinkan buku nikah. Cara nikahnya di gimana kalau di sana? Nggak tahu sih, mereka cewek-cewek gak bilang, cuma bilang ngajak Reni mau ke rumah temennya, terus dari rumah temennya ganti mobil pakai mobil temennya, jadi bertiga. Terus abis itu dibawa ke Dukcapil, terus dipoto berdua, terus Jadi nikah lah ya. iya. Oke, terus jadi nikah. Kemudian nikah lah di sana. Jadi nyonya Cocai, ya kan? Bahagia. Kenapa nggak bahagia? Nah, ini orang nggak ngerti bahasa. Kan Cocainya bahasa Tiongkok. Cara berkomunikasi gimana? Jarang sih, paling kayak ada translate gitu, kayak HP zaman dulu kecil. Ya kan ini pengantin. Ngomong nggak? Kalau ngomong gitu? Enggak. Nah, kemudian di Cocai itu ada keluarganya? Ada. Keluarganya tahu lah jadi istrinya kan? Baik. Baik. Terus di sana tidak ada kekerasan kan? Gak ada. Nggak ada. Makan? Makan biasa. Biasa. Menikmati hidup? Nonton, Gak nonton. ke pasar, Paling pernah diajak ke pasar. ke toko, belanja. Oke, itu aja. Berarti nggak ada masalah dong. Kenapa nggak diterusin jadi istri? Kenapa? Nggak maunya kenapa? Kan bertanggung jawab dia sebagai suami. Enggak. Tidak merasa disekap kan? Enggak disekap. Dipingit. Cuma dibatasi aja. Dipingit lah dalam kebudayaan kita. Apalagi istri saya juga, kalau punya istri orang asing, saya kerem, nggak akan kemana-mana. Kan di sana tuh pas datang tuh dikasih angpau Itu ya. gitu, terus Reni kumpulin lah, ada sekitar 30 lembar. Selembarnya kan 1 yuan, ada 30 lembar, 1 yuan tuh berapa rupiah? sekitar 2.000. 260. 260.000. Ya, 160.000 uangnya. Itu uang dari siapa? dari tetangganya. Yang kondangan. Mungkin karena kan pas Reni datang tuh dikasih angpau. Oh iya, kawin. Iya, dikasih Kan angpau. pengantin. Nah, gitu, kondangan. Nah, jadi duit kondangan diambil suaminya. Kan kondangan ngasih ke Enci nih. Diambil sama Koko. Harusnya pulang ke sini di Sukabumi bikin toko. Dia udah punya mantan di Tiongkok. Namanya siapa mantannya? Cao Cai. Si Cao Cai bisaan mana? Kamu cari istri gampang banget, orang Sukabumi. Saya nyari nggak dapat. 450 juta mantan suami, uang apa? Enggak tahu. Oh, berarti teteh itu oleh siapa yang di sini? Abdullah. Oleh Abdullah itu dimungkinkan dijual ke mantan suami seharga angka itu. Ya. Kalau menurut saya terbalik, teteh harus dapat harta gono gini. Ya kan udah nikah, ya kan. Ketika pisah kan harus ada harta yang dibagi 2, gitu. Teteh masih takut sama mantan suami? Takut dituntut Dituntut sama siapa? sama pemerintah Cina. Ya enggak kan lah. Gimana nuntutnya? Itu kan, ini kan bukan urusan antar negara, urusan orang dengan orang. Justru kan teteh ini adalah korban dari perdagangan orang. Seorang gadis diperjualbelikan sampai jauh ke Cina sana. Sebetulnya sejak awal terlihat bahwa ada kejanggalan ketika membuat paspor, ada penjemputan, ada orang yang menghantar. Wajar ketika KDM sebagai gubernur mengatakan, "Wah, malah melebihi gubernur, kamu bisa mencari paspor yang begitu mudah." Bahkan sebagai seorang gubernur, ia mengatakan melalui berbagai prosedur yang ya wajar lah, tidak segampang apa yang dialami si korban ini. Nah, kerja di luar negeri sebetulnya ada hal yang perlu dilihat dengan lebih jauh. Ini kesaksian seorang tetangga yang menjadi TKI baik di Malaysia, di Singapura, dan juga di Timur Tengah. Kata kuncinya adalah ketahui tempat beradanya.
Misalnya di distrik apa, atau kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa. Karena apa? Ini sudah menjadi sebuah permainan dari para mafia internasional. Tetangga itu berkisah bahwa dia tinggal hanya 200 meter dari agensi yang ada di sana. Nah, si pemberi kerja ini menganggap bahwa dia tidak bisa apa-apa, dalam artian karena nilai kontrak yang mau diberikan tidak sesuai. Dia, "Ayo kita ke agensi." Si pemberi kerja mengatakan, "Memangnya kamu tahu agensinya di mana?" Dan tetangga ini tahu persis, hanya 200 meter berjarak dari rumah yang ia tinggali. Dari situ ia mendapatkan keuntungan sehingga si majikan tidak bisa berlaku sewenang-wenang. Pengalaman yang sama yang dialami korban dari Sukabumi ini juga KJRI kesulitan menemukan ketika mau menyelamatkan karena dia tidak tahu posisi dia hidup. Nah, soal paspor sudah ada masalah, kemudian terlihat bahwa itu ada kejanggalan, kemudian juga tempat tinggal. Ini perhatian, karena apa? Karena memang bangsa ini masih akan banyak mengandalkan untuk bekerja di luar negeri. Menterinya sendiri sudah mengatakan mahasiswa akan didorong ke sana. Kemudian Prabowo sebagai presiden juga mengatakan akan mengirim 500.000 lulusan SMK untuk kerja di luar negeri. Apa ya dialami gadis dari Sukabumi ini bisa menjadi pelajaran bersama bahwa KDM mengupayakan untuk mengulang kembali itu prestasi ya, tapi banyak masalah yang ada itu juga perlu diketahui oleh publik. Ini berdasar dari kisah-kisah, pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh orang yang bersangkutan, bukan sekedar berita dari media, tetapi dari orang yang bersangkutan. Ketahui di mana tempatnya, kemudian berani bersikap kontrak itu. Jangan inga-ingi, jangan merasa karena dari dunia ketiga atau karena ini, karena itu, dan itu yang dimanfaatkan selama ini. Tetangga sudah mengalami. Banyak juga tetangga yang tidak seberuntung seperti yang berkisah pada saya ini. Kemudian pejabat juga lebih responsif seperti apa yang dilakukan KDM ini. PJTKI itu juga perlu kelihatannya disidak. Jangan sidak kemudian ada pemberitahuan dulu, pasti akan dikondisikan. Nah, di PJTKI ini juga banyak masalah kok sebetulnya. Ini juga atas pengakuan beberapa teman, rekan, tetangga yang pernah baik-baik saja menjadi buruh migran, tapi juga ada yang tidak baik-baik saja, bahkan ada pulang membawa anak dan sebagainya. Ini juga akan menjadi beban masyarakat, beban negara untuk di kemudian hari. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh, oh hanya 1, 2. Tidak, apalagi ada dulu menteri yang mengatakan, kan lumayan kalau anaknya berwajah Timur Tengah nanti bisa menjadi artis. Ini menteri atau calo lendir sih itu. Kelihatannya kok kurang etis, bahkan kurang ajar ya, apa dikatakan seorang menteri, Menko lagi seperti itu. Padahal di masyarakat hal itu menjadi stigma yang tidak mudah bagi para korban. Menterinya malah ngomong kayak gitu.